Salam, sidang jemaat Tuhan, salam sejahtera untuk kita semuanya. Mari persiapkan hatinya, kita masuk dalam renungan kita. Namun sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 363. Bagi Yesus kuserahkan. Bagi Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Firman Tuhan untuk hari ini dari Bilangan pasal 8 ayat 1 sampai ayat 26 dengan perikop kandil. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangnya lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan beginilah kandil itu dibuat dari emas tempaan. Kandil itu tempaan, baik kakinya maupun kembangnya, sesuai dengan apa yang telah diperlihatkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah kandil itu dibuatnya. Pentabisan orang Lewi. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel dan tahirkanlah mereka. Beginilah harus kau lakukan kepada mereka untuk mentahirkan mereka. Percikanlah kepada mereka air penghapus dosa. Kemudian haruslah mereka mencukur seluruh tubuhnya dan mencuci pakaiannya, dan dengan demikian mentahirkan dirinya. Sesudah itu haruslah mereka mengambil seekor lembu jantan muda dengan korban sajiannya dari tepung yang terbaik, diolah dengan minyak. Juga seekor lembu jantan muda yang lain haruslah kau ambil untuk korban penghapus dosa. Selanjutnya haruslah kau suruh orang Lewi mendekat ke depan kemah pertemuan, dan kau panggil berkumpul segenap umat Israel. Apabila engkau telah menyuruh orang Lewi mendekat ke hadapan Tuhan, maka haruslah orang Israel meletakkan tangannya atas orang Lewi itu. Dan Harun harus menunjukkan orang Lewi itu sebagai persembahan ujukan dari antara orang Israel di hadapan Tuhan. Dan demikianlah mereka diuntukkan melakukan pekerjaan jabatannya bagi Tuhan. Setelah orang Lewi meletakkan tangannya atas kepala lembu-lembu jantan muda itu, maka haruslah yang seekor diolah sebagai korban penghapus dosa, dan yang lain sebagai korban bakaran bagi Tuhan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Lewi. Maka haruslah engkau menghadapkan orang Lewi kepada Harun dengan anak-anaknya dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan bagi Tuhan. Demikianlah harus engkau mentahirkan mereka dari tengah-tengah orang Israel, supaya orang Lewi itu menjadi kepunyaanku. Barulah sesudah itu orang Lewi boleh masuk untuk melakukan pekerjaan jabatannya pada kemah pertemuan. Sesudah engkau mentahirkan mereka dan mengunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan. Sebab mereka harus diserahkan dengan sepenuhnya kepadaku dari tengah-tengah orang Israel. Ganti semua yang terdahulu lahir dari kandungan, yakni semua anak sulung yang ada pada orang Israel, telah kuambil mereka bagiku. Sebab semua anak sulung yang ada pada orang Israel, baik dari manusia maupun dari hewan, adalah kepunyaanku. Pada waktu aku membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, aku telah menguruskan semuanya bagiku. Maka aku mengambil orang Lewi ganti semua anak sulung yang ada pada orang Israel, dan aku menyerahkan orang Lewi dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepada Harun dan anak-anaknya untuk melakukan segala pekerjaan jabatan bagi orang Israel di kemah pertemuan dan untuk mengadakan pendamaian bagi orang Israel, supaya orang Israel jangan kena tulah apabila mereka mendekat ke tempat kudus. Lalu Musa, Harun dan segenap umat Israel melakukan yang demikian kepada orang Lewi, tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan orang Israel kepada mereka. Orang Lewi itu menghapus dosa dari dirinya dan mencuci pakaian mereka.
Kemudian Harun menunjukkan mereka sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan dan mengadakan pendamaian bagi mereka sambil mentahirkan mereka. Sesudah itu masuklah orang Lewi untuk melakukan pekerjaan jabatan mereka di kemah pertemuan di bawah pengawasan Harun dan anak-anaknya, seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa mengenai orang Lewi. Demikianlah dilakukan kepada mereka. Awal dan akhir masa kerja orang Lewi, Tuhan berfirman kepada Musa, inilah yang berlaku bagi orang Lewi. Setiap orang yang berumur 25 tahun ke atas wajib bertugas supaya ia bekerja pada kemah pertemuan. Tetapi jika ia berumur 50 tahun, haruslah ia dibebaskan dari pekerjaan itu. Sehingga tak usah ia bekerja lebih lama lagi. Ia boleh membantu saudara-saudaranya di kemah pertemuan dalam menjalankan tugas mereka, tetapi tidak usah lagi ia menjabat pekerjaan itu. Demikianlah harus kau lakukan kepada orang Lewi mengenai tugas mereka. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah ketaatan orang Lewi. Saudara yang terkasih, keturunan Harun dalam penyelenggaraan ritual sudah diatur oleh Allah. Jadi orang Lewi pun sudah diatur oleh Allah. Pasal 8 ini menyajikan upacara penahbisan Lewi ke dalam jabatan pembantu imam di kemah suci. Suku Lewi adalah suku yang dipilih Tuhan untuk melayani Dia penuh waktu dan seumur hidup. Akan tetapi apakah pemilihan Tuhan ini membuat mereka bebas untuk melakukan apapun yang mereka anggap baik? Tidak, saudara terkasih. Mereka tetap harus hidup dalam ketaatan terhadap perintah Tuhan untuk melakukan pelayanan di hadapan Tuhan. Saudara terkasih, dalam Bilangan 8 dituliskan tentang aturan yang harus mereka taati. Sebagai contoh, saat menjalankan tugas di hadapan Tuhan, mereka harus lebih dahulu dipercik dengan air penghapus dosa, mencuci pakaian, dan mempersembahkan korban penghapus dosa. Tindakan ini bertujuan agar mereka dianggap layak oleh Tuhan. Pesan penting yang Tuhan ingin tanamkan pada suku Lewi dan bangsa Israel adalah bahwa Tuhan itu kudus. Oleh karena itu, sidang jemaat Tuhan, pelayan yang ingin melayaninya harus menjalani proses pengudusan. Perintah ini dilakukan secara tepat oleh suku Lewi yang akan melayani di kemah pertemuan atau kemah suci. Sidang jemaat Tuhan terkasih, setelah melakukan tindakan pentahiran, barulah mereka melakukan pekerjaan jabatan mereka. Proses pentahiran yang Tuhan perintahkan ini mengingatkan kembali bangsa Israel termasuk suku Lewi bahwa kekudusan Tuhan harus dihormati dan dijaga. Bila mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan, mereka akan menerima hukuman Tuhan, yaitu terkena tulah. Oleh karena itu, agar tulah tidak menimpa mereka, sikap dan tindakan mereka haruslah menaati semua perintah Tuhan secara tepat. Kewajiban menghormati dan menjaga kekudusan Tuhan bukan hanya berlaku pada masa perjanjian lama, tetapi juga berlaku bagi semua murid Kristus. Salah satu perkataan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit adalah, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Perkataan tersebut berlaku bagi semua anak-anak Allah. Apakah Anda menghormati Tuhan dalam kehidupan Anda atau tidak? Setiap kali jatuh dalam dosa, apakah Anda selalu segera mengaku dosa di hadapan Tuhan, sehingga kehidupan pelayan dan ibadah Anda layak di mata Tuhan? Tuhan yang kita sembah adalah kudus, sehingga Dia menuntut agar kita berhenti berbuat dosa dan menjalani hidup dalam kekudusan. Saudara terkasih, begitu juga dengan orang Lewi. Tuhan menuntut orang Lewi harus kudus di hadapan Tuhan dalam melayani Tuhan. Begitu juga dengan kita, umat Tuhan. Kita harus menjaga kekudusan itu. Kita dalam keberdosaan kita harus sadar bahwa kita ini manusia berdosa, datang kepada Tuhan minta ampun jika kita melakukan dosa, dan Tuhan mau kita kudus di hadapan Dia. Saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ditegaskan ulang bahwa kaum Lewi ini merupakan pengganti dari setiap anak sulung suku Israel, milik Allah sepenuhnya. Hal ini penting mengingat bisa saja kaum Lewi merasa pekerjaan mereka sepele
karena yang mendapatkan hak untuk terlibat langsung dalam ritual hanya keturunan Harun. Gereja-gereja tertentu hanya mengenal jabatan pelayan gereja sebagai pendeta, yang lainnya tidak memiliki jabatan. Akan tetapi gereja lainnya menyebutkan guru Injil atau evangelis sebagai jabatan gerejani yang suatu waktu bisa dipromosikan menjadi pendeta sesuai dengan tata gerejanya. Kadangkala jabatan atau non-jabatan selain pendeta dianggap sebagai kurang bergengsi. Alkitab mengajarkan bahwa yang penting bukan jabatannya, tetapi bagaimana setiap jabatan atau non-jabatan menjalankan fungsinya dengan baik dalam rangka memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan peran bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi orang-orang Lewi dan juga untuk kita semuanya, bagaimana sedang jemaat Tuhan? Apakah kita memberikan hati kita kepada Tuhan seperti orang Lewi? Mari sedang jemaat Tuhan, saya yakin dan percaya hidup kita ini harus berarti di hadapan Tuhan. Bahwa hidup yang berarti di hadapan Tuhan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti orang-orang Lewi, mereka taat sampai akhir bekerja di kamar suci. Begitu juga dengan kita harus taat kepada Tuhan dalam segala perintahnya. Dan kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk segala anugerah Tuhan. Kami mau taat ya Tuhan seperti orang Lewi, selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan saya berdoa, amin.